Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi konstruktor. Jadi apa itu konstruktor? Konstruktor itu adalah suatu metode. Jadi hampir sama dengan metode pada umumnya, tetapi konstruktor di sini adalah suatu metode yang memiliki nama sama dengan nama kelas. Jadi misalnya metode seperti ini saya buat metode user. Nah, di dalam sebuah kelas user, jadi metode public user ini kita sebut sebagai konstruktor karena memiliki nama yang sama dengan kelas pembungkusnya. Nah, misalnya ketika di dalam suatu kelas Anda akan membuat suatu kelas baru lagi, itu juga bisa di dalam kelas tersebut bisa diisikan dengan kelas suatu metode konstruktor. Misalnya di sini saya mau membuat kelas toko. Ini misalnya kelas toko. Nah, di dalam kelas toko ini, saya buat metode public misalnya. Perlu diingat ketika membuat metode konstruktor itu juga harus besar kecilnya case tulisan ya, itu juga harus sama. Jadi misalnya saya buat kelas toko, kemudian di dalamnya ada metode toko yang benar-benar dari tulisannya besar kecil, kemudian namanya itu sama. Saya buat sebagai metode, maka public toko ini kita sebut sebagai konstruktor. Kita hapus. Konstruktor ada dua tipe, jadi konstruktor yang tanpa parameter atau default, jadi kosong. Kemudian ada tiga, konstruktor default, kemudian konstruktor dengan isi tanpa parameter, dan konstruktor yang berparameter. Nah, di sini contohnya saya sudah punya metode public user. Ini merupakan suatu konstruktor karena metode ini namanya sama dengan kelas user. Di dalam kelas user ada metode public user sehingga kita sebut sebagai konstruktor, di mana di dalamnya ini default. Jadi tidak ada isi di dalamnya, tidak ada isi objek variabelnya yang menerangkan atau tidak ada pengembalian nilai, tidak boleh ada return ya kalau misalnya konstruktor. Kemudian metode konstruktor itu sendiri sangat sering digunakan dengan modifier public. Kemudian ini juga tanpa parameter. Nah, untuk mengakses konstruktor atau metode yang tanpa parameter atau default, itu sama saja kita seperti mengakses metode pada umumnya. Nah, ketika kita memiliki konstruktor default, jadi tanpa pengembalian nilai atau tanpa parameter, maka semua objek yang ada di kelas tersebut, misalnya kalau nanti kita akan memanggil metode user, nah di sini misalnya ada username, password, ada name, nick, ini kan tipe datanya string. Itu ketika tidak ada nilainya, ketika kita panggil get atau belum isi nilainya, kita tampilkan variabel tersebut, kita panggil, maka nilainya akan diset ke null, kemudian kalau boolean diset ke false, kemudian kalau untuk integer, double, float itu diset ke 0. Oke, kita coba misalnya saya di kelas UMKM, di sini saya panggil users, UMKM new user. Nah, misalnya di set ini saya set kosong dulu ya tanpa data. Saya panggil get ID toko, get nama toko, alamat toko. Ini tipe datanya string. Kita run. Nah, ini nilainya akan diset 0 karena konstruktornya terdapat konstruktor default. Kita coba tadi misalnya yang boolean yang di pelanggan. Nah, di pelanggan ini saya set Nah, contohnya kita coba akan running untuk yang get status user.
karena tidak diisi false atau true, coba nanti akan defaultnya akan ke false. Nah, ini status pelanggan, defaultnya langsung false, email 00. Kemudian saya akan coba demokan untuk konstruktor metode yang berparameter. Jadi di sini saya buat konstruktor users dengan parameter, ada 2 parameter ya, username dan password dengan tipe data string. Kemudian saya arahkan datanya ke variabel username dan password di kelas user. Nah, untuk mengakses suatu konstruktor dengan berparameter itu sama seperti kita mengakses di, nah ini users UMKM sama dengan new users. Karena berparameter maka kita harus mengisi parameternya sesuai dengan tipe datanya. Misalnya tadi parameternya isinya adalah username dan password, tipe datanya string semua ya. Saya akan isikan misalnya username-nya di sini ingkung, kemudian passwordnya 123456778. Nah, tidak error ya, karena berparameter maka kita harus mengisi, ketika memanggil metode tersebut pun harus diisikan parameternya. Oke, kemudian saya akan coba running. Nah, ini jenis ID pelanggan, jenis member. Oke, ini saya hapus dulu. Yang pelanggan saya masukkan dulu. Kemudian coba kita masukkan misalnya pelanggannya di sini Ayu Dewi, kemudian passwordnya misalnya 12345. Nah, sudah tidak ada error ya. Kita cek ada error tidak. Oke, tidak ada. Coba running. Nah, kalau misalnya tadi seperti ini, maka berparameter harus kita isikan parameternya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya overloading constructor. Overloading constructor itu adalah suatu metode konstruktor lebih dari satu, tetapi dengan beda parameter. Misalnya di sini saya buat public users, tapi di dalamnya parameternya adalah, makanya saya buat nah, seperti ini. Ketika ada konstruktor lebih dari satu, tetapi Anda boleh membuat konstruktor di dalam satu kelas itu lebih dari satu, tetapi harus berbeda parameter. Isi parameternya harus berbeda. Sehingga kita bisa mengartikan bahwa konstruktor ini lebih sering digunakan untuk menginisialisasi suatu data di dalam kelas tersebut. Jadi misalnya ketika di dalam kelas tersebut itu terbanyak variabel atau objek, Anda bisa membungkus-bungkusnya sesuai dengan membuat dengan konstruktor dan dibungkus dengan kebutuhan variabel yang dibungkus. Nah, untuk pemanggilannya juga sama, Anda bisa memanggil konstruktor tersebut di kelas lain dengan mengisikan parameternya.